Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anggun Indah Kosharawati, nomor absen 6, kembali hadir menyapa Anda dalam liputan khusus hari ini. Kali ini saya akan membahas sumber energi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, melimpah di negeri ini dan berpotensi menjadi penopang energi masa depan, yaitu energi air, gelombang dan pasang surut air laut. Pemirsa, Indonesia adalah negeri yang luar biasa. Alamnya, budayanya, bahkan manusianya. Semua menyimpan kekayaan yang tak ternilai. Salah satunya adalah sumber energi air. Energi yang memanfaatkan gerakan atau tekanan air dari sungai, air terjun, hingga bendungan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Teknologi ini telah digunakan selama lebih puluhan tahun melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang bersifat terbarukan dan ramah lingkungan. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Energi potensial air diubah menjadi energi mekanik, lalu diubah lagi menjadi energi listrik. Istilah kerennya disebut dengan hydropower. Tak hanya untuk pembangkit berskala besar, teknologi ini juga hadir dalam bentuk mikrohidro yang menjadi penerang bagi desa-desa di pelosok tanah air. Potensinya di Indonesia sungguh luar biasa. Menurut data kementerian, total potensi tenaga air kita mencapai lebih dari 75.000 megawatt. Namun, baru sekitar 13% yang dimanfaatkan seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang menjadi wilayah dengan potensi terbesar berkat aliran dan sungai besar dan kontinu sepanjang tahun. Prinsip kerja sumber energi air sangat sederhana, namun sangat efektif. Air dialirkan ke turbin, tekanannya memutar bilah turbin lalu generator mengubahnya menjadi listrik. Dari sini listrik disalurkan melalui jaringan transmisi ke rumah, sekolah, kantor, hingga pabrik. Semakin tinggi jatuhan air dan semakin besar debitnya, semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Dan ini bukan sekedar teori di atas kertas. PLTA Cirata di Jawa Barat mampu memasok listrik untuk jutaan rumah. Di Sumatera Utara, PLTA Sigura-gura memanfaatkan air Danau Toba dan Sungai Asahan. Bahkan di Papua, pembangkit mikrohidro telah menjadi sumber cahaya di desa-desa terpencil. Inilah bukti bahwa energi air bukan hanya potensi, tapi sudah menjadi bagian dari masa depan energi Indonesia yang siap mengalirkan manfaat bagi seluruh negeri. Pemirsa, selain sungai dan bendungan laut, Indonesia juga menyimpan potensi energi yang luar biasa. Energi gelombang berasal dari gerakan naik turun permukaan laut akibat tiupan angin. Sementara itu, energi pasang surut muncul dari perbedaan ketinggian permukaan laut yang terjadi karena gaya gravitasi bulan dan matahari. Keduanya termasuk energi terbarukan, sangat cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Gelombang laut yang terus bergerak sepanjang tahun menyimpan energi kinetik yang bisa diubah menjadi listrik. Sedangkan pasang surut yang terjadi 2 kali sehari menciptakan pergerakan air kuat di muara dan selat yang dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin bawah laut. Prinsip kerjanya pun menarik. Energi gelombang diubah menjadi listrik melalui wave energy convert, yaitu alat yang bergerak naik turun mengikuti gelombang. Sedangkan energi pasang surut memanfaatkan turbin bawah laut atau pintu air di bendungan laut. Saat air bergerak karena pasang atau surut, turbin berputar menggerakkan generator lalu menghasilkan listrik yang siap disalurkan ke berbagai kebutuhan. Meski teknologinya masih dalam tahap pengembangan, Indonesia sudah mengambil langkah awal di Nusa Penida, Bali, yang pernah melakukan proyek percontohan energi pasang surut yang memanfaatkan arus laut untuk memutar turbin bawah air. Penelitian juga terus berjalan di Selat Larantuka, Nusa Tenggara Timur, dan perairan Maluku, wilayah yang terkenal memiliki arus laut kuat dan berpotensi menjadi pusat pembangkit energi laut di masa depan.
Tantangannya memang besar, mulai dari biaya teknologi hingga kondisi lingkungan laut yang dinamis. Namun, peluangnya jauh lebih besar dengan pemanfaatan yang lebih baik untuk mencapai energi bersih Indonesia. Pemirsa, air, gelombang, dan pasang surut air laut adalah kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Dengan pengelolaan yang tepat, kita bisa memanfaatkannya untuk energi bersih yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih hijau. Saya Anggun Indah Kosherawati, melaporkan untuk Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.